Shalom, sampai kita berjumpa lagi dalam belajar bersama, ya. Puji Tuhan. Sebelumnya saya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan dari Gereja Malabai Dahat. Kita berdoa lebih dulu, saudara ya. Oke, Bapak terima kasih. Sekali lagi sangat kami mengucap terima kasih karena segala kebaikan-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Tak pernah habis-habisnya kasih setiamu terhadap kami. Selalu baru setiap pagi, selalu fresh dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu ini. Terima kasih Yesus untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Roh Kudus yang senantiasa setia menyertai kami, menopang kami, mengajar kami, mendidik kami untuk semakin hari mempunyai karakter yang seperti Kristus. Biarlah kami kelak menjadi serupa dengan Kristus dan kami kelak juga akan hidup bersama-sama Kristus di surga. Terima kasih atas semuanya ini Tuhan. Kami akan memulai belajar. Biarlah hikmat, akal budi, kepandaian, kecerdasan Kau berikan bagi kami. Biarlah kami juga yang mendengar, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman. Biarlah kami mempersiapkan hati kami untuk menjadi suatu tanah yang subur. Biarlah benih firman-Mu semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah untuk menyukakan akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Luar biasa, sehat semua ya. Puji Tuhan. Saudara, saat ini saya juga akan membawakan sebuah tema dengan judul Besar Kasih Allah kepada kita. Amin. Kita tidak bisa dipungkiri, benar ya, dalam kondisi-kondisi saat ini sangat-sangat terbukti kasih Allah yang begitu besar terjadi dalam kehidupan kita. Ayo kita sama-sama semakin hari semakin bisa menikmati kasih Allah itu. Jangan kita pernah berpikir bahwa wah ini kebetulan aja saya begini, saya begitu. Enggak, semua itu tetap dalam kendalinya Tuhan. Semua sudah diatur dengan baik, semua sudah ditata dengan rapi oleh Allah Bapa kita sendiri. Karena Dia adalah seorang Bapa yang sangat bertanggung jawab kepada kita. Amin. Kita buka Efesus 3 ayat 18, dikatakan begini. Itu Rasul Paulus mengatakan, memberikan kepada jemaat di Efesus. Dia berkata begini, aku berdoa supaya kamu, kita bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa, kalau saya boleh katakan secara apa ya, mungkin kalau orang gaya bahasanya hiperbolis, tidak apa-apa untuk firman. Saya merasakan banget ini ya, supaya dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya. Tidak cukup sampai situ, dan dalamnya kasih Kristus. Komplit kalau saya boleh katakan. Panjang, lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Tapi Rasul Paulus mengatakan supaya kamu dapat memahami. Masalahnya sering kita tidak mau paham dengan kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kita sering mencuek. Kita seperti saya katakan sering merasakan bahwa udah biasa. Udah. Pokoknya kalau memang Tuhan mengasihi kita, itu Dia masih melakukan mujizat-mujizat yang spektakuler. Kalau yang biasa-biasa ini ya biasa memang itu. Enggak. Tapi Tuhan mengatakan, ayo kita belajar memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Dia bukan semata-mata akan melakukan mujizat yang spektakuler. Jangan pernah berpikir atau kepingin wah yang spektakuler. Enggak, sederhana saja. Saudara dan saya bisa bangun pagi, bisa melek mata, itu anugerah. Kita bisa tetap bernapas, itu semua itu kasih Tuhan. Anugerah yang luar biasa besar dan tidak ternilai.
Terlebih lagi apa? Hidup kita sudah bukan di dalam kematian yang kekal, tapi kita memperoleh hidup yang kekal. Itu kasih Allah yang luar biasa. Nanti kita bahas satu persatu. Ya. Karena apa? Karakteristik daripada kasih Tuhan itu saya belajar ada beberapa ayat yang mendukung. Karakteristik daripada kasih Tuhan itu di Mazmur 117 ayat 2. Dia katakan gini, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Maksudnya apa? Kasih Allah tidak pernah berubah. Amin. Dia tidak akan melihat, tidak pernah melihat, wah kalau misalnya kamu baik, kasihku banyak ya. Kalau kamu tidak baik, aku tidak mengasihi kamu. Tidak. Ternyata Dia kasih-Nya tidak pernah berubah. Sekalipun mungkin kita jatuh di dalam dosa, sekalipun mungkin kita menjauhi Dia, tetapi firman Allah mengatakan di Mazmur 117 ayat 2 mengatakan kasih-Nya hebat atas kita. Kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Bahkan firman Tuhan ada katakan, sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Ini menunjukkan kedaulatan, karakteristik daripada kasih Allah tidak berubah. Yang kedua, kasih Allah itu sangat sempurna. Sangat sempurna. Maksudnya apa? Lengkap, utuh. Tidak bisa, bukan merupakan suatu bagian, sekian, tidak, utuh. Kalau namanya utuh, sempurna itu penuh, saudara. Terbuktinya apa? Buktinya adalah salib Kristus adalah bukti nyata kesempurnaan daripada kasih Allah. Dia memberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan Dia berikan itu bukan kepada segolongan orang saja, kepada semua orang, tidak terkecuali. Betapa sempurnanya kasih Allah. Lain ya dengan kasih manusia. Mungkin saya mengasihi orang itu karena orang itu baik, karena orang itu sering traktir saya makan, karena orang itu ngasih apa ke saya, maka saya mengasihi dia. Itu manusia. Tetapi Tuhan Allah kasih-Nya sempurna. Sekalipun mungkin seperti tadi saya katakan, Yudas Iskariot mengkhianati Yesus, tapi kasih Allah ada dalam kehidupan dia. Apalagi kita yang jatuh dalam dosa, kasih Allah begitu besar. Dia tidak mau kita binasa, Dia mau kita memperoleh hidup yang kekal, keselamatan bersama dengan Yesus Kristus. Itu karakteristik yang kedua, yaitu kasih Allah sangat sempurna. Yang ketiga karakteristiknya yaitu ini, tidak bersyarat. 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan gini, Dia mengasihi, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara, aneh ya, biasanya orang itu kalau kamu ngasih aku ya memberi, kan gitu ya, betul ya? Biasanya begitu. Tapi Allah ini suatu yang terbalik. Dia memberi lebih dahulu. Dia mengasihi kita lebih dulu sebelum kita mengasihi. Dia begitu sayang kepada kita. Dia tidak mau, seperti saya katakan, tidak mau kita binasa. Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dia tidak menunggu kita sempurna, Dia tidak menunggu kita suci, kudus, tidak ada dosa. Tapi Dia mengasihi kita pada saat kita masih berdosa. Dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati untuk kita.
kasihnya sungguh tidak pernah bersyarat dan tidak bersyarat sama sekali. Dia mengatakan, biasanya orang, aku mengasihi kamu kalau, tapi Allah beda. Aku mengasihi engkau meskipun, walaupun engkau masih berdosa. Aku mengasihi engkau walaupun engkau belum mengenal aku. Aku mengasihi engkau walaupun engkau berubah setia. Sungguh kasih yang tidak pernah bersyarat. Ditegaskan lagi di Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, Yesus Kristus, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Allah Bapa memberikan Yesus, putranya yang tunggal pun menyerahkan kepada kita. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jadi sungguh sangat naif bila kita masih menuntut sesuatu kepada Allah untuk kepuasan kita, untuk keinginan kita. Sangat-sangat tidak masuk akal, saya katakan. Ya. Karena apa? Dia sudah memberikan yang terbaik, anaknya yang tunggal, menyerahkan bagi kita. Masakah kita masih menuntut hal yang lain di hadapan Dia? Saudara, jangan pernah ragukan kasihnya Tuhan kepada kita. Makanya saya nanti kasih judul, besar kasih Tuhan kepada kita. Ada lagunya, besar kasih Allah pada kita, ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia sembuhkan, Dia pulihkan, Dia apa? Kayak itu, saya tidak hafal saudara lagu. Saya memang bukan songwriter, gitu. Dia serahkan hidupnya bagi kita. Dia memberikan yang terbaik buat kita. Besar kasih Allah pada kita. Oh haleluya. Jangan pernah melupakan kasih-Nya. Jangan pernah meragukan kasih-Nya. Kenapa sih kita kok dikatakan jangan ragu-ragu dengan kasih Yesus? Mahatma Gandhi itu mengatakan begitu. Meyakini sesuatu tetapi tidak menghidupi apa yang diyakini itu adalah suatu ketidakjujuran, atau boleh dikatakan palsu. Ternyata saudara, di Alkitab ada Mahatma Gandhi itu rupanya mengutip Alkitab, saudara, ya kan? 1 Yohanes 4 ayat 2 dikatakan begini, barang siapa berkata, ini saya, aku mengenal dia, Yesus, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Kalau kita mau tidak kita disebut pendusta? Pasti tidak mau. Mau tidak kita dikatakan bahwa di dalam kita tidak ada kebenaran? Pasti tidak mau. Tetapi hal itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kita dikatakan begitu kalau kita tidak menuruti perintah Tuhan. Padahal kita ngomong aku kenal Yesus. Jangankan saudara, iblis pun kenal Yesus. Amin. Tetapi apakah iblis menuruti perintah Yesus, perintah Tuhan? Tidak. Dia melanggar. Makanya dia dikatakan bapa segala pendusta, bapa penipu. Karena apa? Karena di dalamnya dia tidak ada kebenaran. Dia tahu Yesus, dia tahu Allah Bapa, tapi dia tidak pernah melakukan perintah-perintah Allah. Jadi saudara, kalau kita mau disebut anak Tuhan, kita disebut sebagai orang yang punya kebenaran, kita disebut orang yang benar, bukan pendusta. Ayo kita lakukan, kita ikuti perintah Tuhan, kita setia pada Dia,
kita merenungkan, kita memahami, kita bayangkan, kita ilustrasikan semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita harus mengakui hal itu. Ya, memang sering kita dibuat ragu atau bimbang sehingga banyak orang Kristen tidak mendapatkan pertolongan atau jawaban doa, bahkan kelepasan dari persoalan yang dialami. Padahal dia seorang yang tekun berdoa, dia mungkin sudah pelayanan, dia sudah baca firman, tetapi dia merasa, kok aku gini-gini aja ya? Kok dia tidak bisa memahami kasih Allah? Apa kuasa kasih Allah itu berkurang? Tentunya tidak. Matius 9 ayat 27, ini ada sebuah kisah, saudara, kalau kita baca, ya, maaf, bentar. Kalau kita baca di Alkitab, Matius 9 ayat 27, ini ceritanya ada dua orang buta. Dia mengikuti Yesus, kemudian dia berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Dia teriak-teriak, "Kasihani kami, hai anak Daud." Sebetulnya itu adalah gambaran daripada kita. Orang yang meragukan akan firman, orang yang meragukan akan kasih Allah adalah seperti orang bisanya cuma berseru-seru, padahal tidak cukup untuk selalu berseru-seru. Firman Tuhan selanjutnya ayat 28 dikatakan ini, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Orang buta ini teriak, "Kasihani aku mau melihat." Kan keinginannya mereka supaya mereka tidak tercelik matanya, tidak buta. Tapi Yesus katakan ini, "Percayakah kamu bahwa aku sanggup melakukan?" Tidak cukup berseru-seru. Adakah iman dalam hidup? Adakah kita percaya bahwa Yesus sanggup melakukan apa yang mustahil bagi kita? Kalau iman kita, percaya kita betul-betul mengandalkan Tuhan, betul-betul kita percaya kepada Yesus. Yesus ayat 29 katakan, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut iman." Menurut kepercayaan kita, menurut iman percaya kita. Dan iman percaya itu tidak pernah lepas, akan timbul dari apa? Pendengaran akan firman. Pendengaran akan firman Kristus itu akan menimbulkan. Jadi saudara, tidak pantas kita meragukan kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan. Dia cuma katakan gini, Yesus katakan pada waktu nanti terakhir dunia ini, dia cuma akan tanya, adakah iman di bumi? Kehidupan kita nanti akan, kan seperti beberapa waktu yang lalu saya mengatakan bahwa hidup kita penuh dengan pencobaan yang harus kita lalui dalam kehidupan. Itu kita berlomba-lomba sendiri untuk menjadi pemenang. Kita harus berjuang dengan diri kita sendiri. Karena keselamatan hidup yang kekal itu adalah tanggung jawab kita. Kita sudah diberikan janji itu. Tinggal kita mau melakukannya apa, atau kita menyerah di tengah jalan. Tuhan memberikan kesempatan pada setiap kita, itu selalu spesifik dan khusus, tidak pernah terulang. Saudara, iman, percaya harus semakin kita tumbuhkan dengan hidup senantiasa dekat dengan Dia. Orang
Kristen yang hidup sesuai dengan jati dirinya sebagai anak Allah, itu menjadikan doa bukan lagi sekedar meminta kepada Tuhan untuk mengabulkan apa yang menjadi keinginannya, mengabulkan apa yang menjadi permintaannya. Juga tidak akan menjadikan doa hanya sebagai rutinitas dan ritual, apalagi untuk memamerkan kesalehan kita di depan orang. Atau sebaiknya berdoa hanya kadang-kadang saja, atau ya kalau ada sisa waktu dah, atau kalau ingat. Tetapi doa bagi anak-anak Allah yang mau mengasihi Dia dan mengakui betapa besar kasih Allah pada kita, itu sejatinya adalah kebutuhan mutlak, nafas hidup, bahkan menjadi gaya hidup, serta cara kita membangun hubungan dan komunikasi dua arah antara Allah dengan kita secara berkesinambungan. Ketika kita berdoa, sesungguhnya mata Tuhan itu tertuju kepada kita, orang-orang benar yang takut akan Dia dan berharap akan kasih setia-Nya. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia. Tuhan tidak pernah istinya bahasa Perancisnya melengos, tidak pernah. Tuhan matanya tertuju kepada kita. Dalam kemahatauannya, Allah tahu dengan pasti apa yang menjadi pergumulan dan pengharapan setiap anak-anaknya. Ia juga sangat memahami segala kebutuhan dan keperluan kita. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan, jangan kita seperti mereka yang tidak mengenal Allah, yang tidak percaya kepada Allah. Tuhan tahu keterbatasan kita. Tuhan tahu kelemahan dan kekurangan kita. Bahkan ketidakberdayaan kita Dia tahu, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Dan kita harus percaya dalam maha kedaulatannya, Dia sanggup melakukan mukjizat. Dia sanggup melakukan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin, dan itu diberikan kepada kita. Tuhan katakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, bagi orang yang punya iman, bagi orang yang menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah, dan bagi kepada orang yang memahami betapa besar kasih Allah dalam hidup. Saudara, berserah itu bukan berarti menyerah, kan? Tetapi yang penting kita harus belajar apa dan prinsip kebenaran yang mana yang atau kita paham. Banyak orang merasa punya banyak pengalaman, ya, tapi tidak pernah belajar apa-apa dari pengalaman. Dari pengalaman tersebut, mereka hidupnya tetap aja tidak berubah. Ketika kita dipanggil bukan untuk menyerah kepada keadaan, tetapi kita dipanggil untuk menyerah kepada Tuhan. Ada satu kata-kata terakhir yang sangat bagus dari J.I. Packer. Dia katakan, doa orang Kristen bukan upaya untuk memaksakan tangan Tuhan berkarya dalam hidup, tetapi merupakan pengakuan dengan rendah hati akan ketidakberdayaan dan ketergantungan manusia kepada Tuhan. Luar biasa, saudara. Ayo, semakin hari-hari yang ke depan ini, hari-hari yang makin tidak baik dan tidak menentu, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya dengan kerendahan hati. Kita mengatakan, Tuhan, aku sesungguhnya tidak berdaya, aku sesungguhnya sangat bergantung dan tergantung akan Engkau. Mari Roh Kudus berkaryalah lebih lagi dalam
semakin mengenal kasih Allah, untuk semakin memahami hati dan pikiran Allah, supaya kita jangan tersesat. Dan firman Tuhan katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Baca firman sebagai petunjuk, sebagai pedoman kehidupan. Apa yang harus kita lakukan bersama, supaya kita semakin memahami. Paulus tadi katakan, supaya engkau memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran-kebenaran yang Kau berikan. Ajar kami untuk semakin memahami Engkau, semakin mengenal akan Engkau. Biarlah kami mempunyai hubungan yang intim, yang semakin hari semakin berkualitas. Pengenalan kami akan Engkau Tuhan. Jangan biarkan kami tersesat, jangan biarkan kami melenceng ke kanan dan ke kiri, tapi biarlah kami menuruti perintah-perintah-Mu, karena kami mengenal akan Engkau, karena kami mengasihi Engkau. Padahal Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami, kami akan membalas kasih-Mu Tuhan dengan menuruti perintah-perintah-Mu. Terima kasih Bapa, biar hari-hari kami semakin juga kami mau memahami betapa besar kasih Allah dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk segala kebaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kesempatan Kau berikan dalam kehidupan kami mengenal akan Engkau, karena kami percaya